ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Bismillah, mohon pada jamaah agar lebih merapat ke depan dan bergeser ke sebelah kanan juga, jangan di depan pintu masuk ya, ke sisi utara sebelah kanan. Lagi mohon bergerak ke depan, lebih ke depan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Tes. Saud. Tes. Testing. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi awqata lana lil'ibadati al-laila wan-nahar wa ja'alana wa iyyakum ashabal jannati allati tajri min tahtiha al-anhar. Wassalatu wassalamu ala an-nabiyyil mukhtar Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin al-adhar ma ta'aqaba al-lailu wan-nahar. Amma ba'du, ahibbati fillah, saudara-saudaraku yang kucintai karena Allah. Alhamdulillah, sesi 1 sudah kita jalani dengan baik, mudah-mudahan bermanfaat. Sesi 2 tidak kalah beratnya, yaitu tentang syubhat definisi bai'at dan aktualisasinya. Berbicara tentang ini, saya ingin memulai dengan kata pembuka, marilah kita jaga keikhlasan. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisin lahuddin. Mukhlisin lahuddin itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala di dalam kita menjalankan ibadah kepada Allah, diharuskan untuk ikhlas. Mukhlisina lahuddin. Para ulama mencatat keikhlasan itu yang pertama adalah dari pedomannya, kitabnya, ilmunya. Disebut dengan istilah mutaba'ah, isabatus sunnah. Murni pedomannya, murni ilmunya, mukhlas, isabah as-sunnah, betul-betul mengikuti sunnah. Lalu murni niatnya, qasdunya, an-niyah wal qasd, betul-betul ibtigha wajhillah, mencari wajah Allah.
Lalu murni bentuk amalnya. Amal yang dilakukan tidak tercampur kesyirikan. Bersih dari kesyirikan. Tidak tercampur dengan bid'ah. Bid'ah yang berpotensi menghancurkan amal juga. Atau kemaksiatan-kemaksiatan yang lain. Dalam kaitannya kita menjalankan segala bentuk kewajiban dalam agama ini harus mutaba'ah, murni ilmunya, ikhlas dalam sisi ilmunya. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Semua amalan yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi, maka amalan itu ditolak. Itu jadi kaidah. Namun ada satu hal yang di akhir zaman ini perlu kita perhatikan. Tidak hanya sekedar mujarradul lafzil mutaba'ah, hanya sekedar mengatakan ikut Nabi, ikut dalil. Ini saya sudah persis dengan dalil, sudah cocok dengan dalil, sudah tidak bertentangan dengan dalil, tapi hanya dalam pernyataan saja. Maka pernyataan itu harus dibuktikan. Bagaimana orang standarisasinya, mi'yar, bahwa dia sudah mencocoki dalil. Yang pertama, memberikan arti dan penjelasannya harus sesuai dengan kaidah bahasa Arab, kaidah usul, dan sesuai dengan manhaj atau ilmu yang telah, pengertian ma'ani yang telah berkembang atau muncul di era kurun mufaddalah. 3 era itu. Zaman sahabat, zaman tabi'in, dan zaman tabi'in. Itu yang menjadi pegangan kita kalau kita ingin mukhlisina lahuddin. Ingin isabatus sunnah. Memahami Al-Quran dan sunnah mengikuti pemahaman salafus salih. Termasuk kaitannya materi kita atau tema kita kali ini syubhat tentang definisi bai'at dan aktualisasinya dalam kehidupan. Syubhat itu artinya orang melihat merasa sudah benar, padahal itu masih salah. Samar-samar. Padahal definisi bai'at dan prakteknya di lapangan tidak sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Dengan fakta aktualisasi dari praktek para salafus saleh. Nah, di sini menjadi satu saya katakan satu model atau mungkin tren juga dikatakan. Aliran-aliran yang menyimpang itu biasanya memanfaatkan syariat bai'at ini untuk rekrutmen ya, untuk merekrut jamaah sebanyak mungkin. Tuh. Sebenarnya tidak hanya di sini. Sejarah mencatat sejak zaman dulu. Pokoknya kalau aliran sesat itu biasanya eksploitasinya atau akal-akalannya itu yang banyak lewat bai'at ini. Maka kita coba pahami kata-kata yang sederhana mulai definisi yang benar tentang bai'at. Saya coba ambilkan yang mudah untuk kita pahami. Ya. Yang pertama tentang definisi bai'at. Apa arti bai'at yang syar'i, yang benar? Bai'at adalah semacam perjanjian suci kalau bahasa kita. Perjanjian suci antara siapa? Antara pemimpin, imam, bahasa Arabnya imam, amir, yang kenal. Amir, imam, apa lagi? Yaitu amir, imam, biasanya 2 bahasanya. Antara imam, penguasa aslinya, penguasa yang adil dengan umat.
atau dalam bahasa lebih fokus lagi ahlul halli wal aqd. Umat yang diwakili oleh para tokoh yang punya kewenangan ya, mewakili masyarakat yang lain untuk menentukan, mengukuhkan atau melepas kepemimpinan. Mubaya'ah, bayat itu adalah perjanjian suci di antara kedua belah pihak ini. Pemimpin yang resmi, yang kelihatan, dan antara rakyat. Apa isi dari pembayatan itu intinya? Masuk definisi ini. Jadi pemimpin diwajibkan berlaku adil dan bermusyawarah. Itu inti dari pembayatan itu. Siap jadi pemimpin yang adil, dikukuhkan jadi pemimpin yang adil, dan selalu bahasa Arabnya bermusyawarah, bisyura. Nah, sementara rakyatnya yang berbaiat siap mentaati, diwajibkan untuk taat dalam kebaikan. Batasannya itu, dalam kebaikan. Itu kurang lebih definisi baiat yang syar'i. Jadi terjadinya perjanjian, saling berjanji, mubaya'ah disebut perjanjian suci yang dikukuhkan jadi pemimpin, siap menjadi pemimpin yang adil, dan yang jadi rakyatnya siap mentaati dalam kebaikan. Kata Rasulullah, man baya'a imaman fa'atahu safqata yadih wa samrata qalbih falyuti'hu. Siapa yang berbaiat, berjanji kepada seorang pemimpin, dan dia berjabat tangan serta hatinya setuju, rela dengan isi baiat itu, falyuti'hu, hendaklah dia mentaati imam tersebut. Kemudian yang kedua, syarat-syarat yang syar'i. Yang syar'i, yang sah. Ada pembaiatan, apa kira-kira yang menjadi syarat-syarat sahnya? Satu, pemimpin yang dibaiat, kata para ulama, haruslah seorang yang adil dan telah diangkat secara sah dalam sebuah negara yang sudah tegak. Jadi pemimpin itu bukan pemimpin sembunyi, bersembunyi, namanya kalau bahasa Islam jamaah bitonah, bahasa golongan saya. Bukan pemimpin tersembunyi, bukan pemimpin sebuah kelompok organisasi atau apa saja, tapi syaratnya adalah pemimpin yang memiliki kekuasaan, pemimpin yang memang dikukuhkan untuk berkuasa, namanya ulil amri. Enggak tersembunyi dia di suatu negara. Itu pertama. Yang kedua, baiat harus dilakukan oleh ahlul halli wal aqd tadi. Pengukuhan pemimpin itu dilakukan oleh orang-orang yang memang mewakili. Mereka punya wewenang. Zaman Khalifah Abu Bakar contohnya, Khalifah Umar, kemudian tokoh-tokoh muhajir, tokoh-tokoh ansor, mereka bersepakat mengukuhkan Khalifah Abu Bakar sebagai pemimpin, sebagai khalifah. Alul hal. Kemudian baiat harus dilakukan dalam kebaikan, bukan dalam kemaksiatan. Tadi berjanji siap taat dalam kebaikan, bukan dalam kemaksiatan. Itu syarat yang ketiga. Kalau berbaiat isinya bukan untuk hal yang baik, nggak sah, nggak masuk syarat. Kemudian baiat tidak boleh menyebabkan perpecahan di kalangan umat Islam atau menimbulkan konflik bersenjata, contohnya perang. Berarti pembaiatan yang resmi yang sah itu adalah ulil amri. Maka para ulama mengatakan la bai'ata illa li waliyil amr. Tidak ada istilah baiat begitu kecuali kepada penguasa yang resmi.
suatu negara, suatu tempat. Jadi tidak ada sunnahnya, dipertegas, istilah baiat yang syar'i, yang menggunakan dalil-dalil syariat, apalagi yang seperti Islam Jamaah menggunakan Kitabul Imarah. Masih ingat apa enggak? Soalnya itu saya juga yang nyusun dulu. Itu punya penguasa, bukan punya sebuah kelompok. Bukan. Bahkan pembaiatannya itu disyaratkan kata para ulama tidak menyebabkan perpecahan. Kalau menyebabkan perpecahan enggak sah itu. Terjadi itu belum jamaah namanya. Seperti zaman Muawiyah dan zaman Khalifah Ali. Zaman Khalifah Ali ketika perang dengan Muawiyah. Muawiyah tidak mau berbaiat. Tidak mau mengakui. Beberapa tokoh sahabat di antaranya Ibnu Umar enggak mau baiat. Tidak menyatakan baiat. Karena dianggap ini ada dualisme. Setelah zaman Muawiyah, Hasan bin Ali menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah, khalifahnya satu, baru Ibnu Umar menyatakan baiat. Dianggap itu tidak ada perpecahan lagi, sudah bersatu. Sehingga Ibnu Umar baiat. Setelah itu pecah lagi. Sampai Marwan bin Hakam, sampai Abdul Malik bin Marwan. Yang punya panglima hajat yang membunuh Abdullah bin Zubair yang juga khalifah resmi. Baru Ibnu Umar baru baiat lagi kepada Abdul Malik bin Marwan. Dalam perpecahan itu enggak baiat. Karena belum berjamaah. Belum berjamaah. Yang saya maksud di sini, pembaiatan yang resmi salah satu yang sah, salah satu ciri-ciri tidak memecah belah umat. Justru pembaiatan itu untuk menyatukan umat Islam dan terbuka, bukan tersembunyi. Dalam Sahih Al-Bukhari, Khalifah Umar menyatakan begini, man baya'a rajulan, ini Khalifah Umar, innallaha wada'al haqqa ala lisani Umar yaqulu bih. Allah meletakkan kebenaran di lisan Umar sehingga Umar sering mengucapkan ucapannya itu, Pak. Benar, bisa dijadikan sandaran. Dia mengatakan man baya'a rajulan min ghairi masyuratin minal muslimin. Siapa yang membaiat mengukuhkan seorang pemimpin tanpa musyawarah, tanpa persetujuan, tanpa disetujui oleh umat Islam. Berarti bukan kelompok dalam Islam, bukan. Oleh umat Islam. Sebagaimana yang terjadi zaman Khalifah Abu Bakar, semua umat Islam tahu dan menyatakan bahwa khalifahnya adalah Abu Bakar. Nah, fala yubaya'u huwa, enggak boleh dibaiat orang itu. Walalladzi baya'ahu, dan tidak boleh diikuti juga orang yang membaiat dia. Taghirratan ayyuktala, sebentar kemudian dua orang itu yang membaiat atau yang dibaiat akan dibunuh. Akan terjadi kekacauan. Yang dimaksud di sini berarti Khalifah Umar memahami yang namanya baiat sah itu adalah pemimpin yang kelihatan, yang berkuasa, yang diakui oleh masyarakat muslim, oleh rakyat Islam. Jadi bukan baiat apa? Sebuah kelompok tersembunyi lagi. Atau disembunyikan. Para ulama mencatat untuk yang belakangan ini, untuk membedakan bagaimana baiat yang subhat. Itu baiat yang dilakukan oleh kelompok ekstremis. Dalam bahasa Arab disebut mutatarrif. Apa kira-kira yang mereka dapatkan dari baiat? Atau definisi apa, subhat apa yang mereka lakukan dengan cara membaiat itu? Satu dikatakan at-tawdhif ideologi.
pemanfaatan dari sisi ideologi, keyakinan, akidah. Apa kurang lebihnya? Merubah baiat dari konsep syar'i menjadi kesetiaan kepada kelompok organisasi. Ya, prakteknya begitu. Baiat di kalangan mereka, golongan yang sudah menyimpang ini berubah menjadi kesetiaan kepada pemimpin kelompok. Nih, ini ciri-cirinya sudah syubhat ini. Atau amir. Meskipun dia tidak memiliki kekuasaan nyata atau negara. Ini sudah disimpangkan. Sudah bertentangan dengan sunnah Nabi dan baiatnya para khalifah, Khulafaur Rasyidin. Coba dilihat dalam tarikh As-Suyuti, di situ sangat jelas bagaimana proses pembaiatan sampai zaman Umayyah, Abbasiyah, kemudian Ottoman. Mana Ottoman ini? Turki. Yang sultan yang kedua yang kita dengar biasanya panggil Mehmet ya. Sultan yang kedua Al-Fatih yang menaklukkan Istanbul. Rasulullah semasa beliau hidup sudah menyabdakan itu. La tuftahanna Konstantiniyah fala ni'mal amiru amiruha ni'mal jaisuha. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Ahmad. Rasulullah zaman itu sudah mengatakan besok Konstantinopel, Istanbul itu akan dikuasai, ditaklukkan oleh khalifah, oleh amir, oleh imam muslim, penguasa muslim. Rasulullah falani mal amiru, amir, khalifah, pemimpin. Itu siapa? Raja, malik, sultan, penguasa, pemerintah. Apa lagi? Malik itu apa? Raja. Sultan itu apa? Penguasa. Salato, sultan. Enggak ada penempatan baiat untuk sebuah kelompok, itu enggak ada sunnahnya, enggak ada. Rasulullah mengatakan yang namanya amir pasti penguasa. 800 tahun sebelum kejadian itu Rasulullah sudah menyabdakan, sudah mengatakan bahwa Konstantinopel akan dibuka, amir yang paling baik zaman itu adalah amir tersebut, Al-Fatih yang kedua. Dan paling baiknya bala tentara saat itu ya bala tentara itulah. Kalau mau kita ambil dari hadis itu, Rasulullah sendiri mengistilahkan amir, ada baiat dan lain-lain itu untuk penguasa, bukan sebuah kelompok. Nah, di mana pergeserannya? Baiat kepada sebuah ini menjadi kesetiaan. Baiat digunakan untuk agar setia kepada pemimpin golongan itu, kelompok itu. Masya Allah. Kalau saya teringat ini saudara, betul itu. Tenan, betul katanya. Mengalami itu berpuluh-puluh tahun. Kita ini, saya ini, dan teman-teman ini, dan sebagian yang guyang-guyu depan saya. Wah, itu luar biasa saudara. Takut betul. Nggak taat itu, ngeri tenan. Soalnya bos neraka tenan. Wayangan itu takut sekali. Udah pokoknya apa kata imam udah. Ya. Sampai ada kata-kata kalau di Islam Jamaah sampai sekarang itu. Mereka punya nasihat bulanan yang dikeluarkan oleh amir yang namanya tek daerahan. Itu pasti dalam pembukaannya ditulis begini. Tapi itu kalimat yang mereka katakan hanya untuk takiyah saja. Untuk bitonah. Takiyah untuk menjaga supaya enggak dicurigai oleh pemerintah. Ditulis begini di muqaddimah. Pasti itu ada. Adapun sebagai warga negara Republik Indonesia, kita supaya tunduk dan patuh kepada pemerintah yang sah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 agar menjadi warga negara yang baik dan seterusnya. Tokoh apal? Iya, soalnya yang nulis dulu saya. Pada saya masih jahiliyah dulu. Bismillah. Subhanallah. Jadi kalau dibilang baiat yang syar'i aslinya itu kesetiaan kepada penguasa dalam hal yang baik, ini bergeser.
kepada kepemimpinan sebuah kelompok. Apakah organisasi, apakah tidak menamakan dirinya organisasi, tapi kelompok namanya organisasi. Kalau Islam Jamaah itu, dia mengatakan kami ini bukan organisasi. Nah, kami ini jamaah. Jamaah yang dimaksud oleh Rasulullah pasti begitu. Yang itu loh, al-jama'atu rahmatun wal firqatu adzabun. Man arada bubuhatal jannah falyalzamil jamaah. Nah, jamaah di dalil itu kita. Jadi kita bukan organisasi. Lalu bagaimana dengan LDII-nya? Misalkan, Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Mereka katakan ini hanya sekedar baju saja. Nih, saya bercerita pengalaman. Berpuluh-puluh tahun, 30 tahun saya ada di dalamnya. Itu hanya sekedar baju saja. Beda sama organisasi yang lain. Betul-betul baju saja. Jadi orang-orangnya ya orang-orang Islam Jamaah yang punya ketaatan, loyalitas yang tinggi kepada Amir baru dijadikan di kepengurusan organisasi. Itu untuk membajui, untuk melindungi. Baik. Itu penyimpangannya di mana? Yang kedua, ya, pemanfaatan ideologis ini tadi, baiat diambil dengan sumpah taat yang mutlak. Bahkan jika itu bertentangan dengan syariat atau kebenaran tidak ada masalah. Ketaatan yang sifatnya mutlak. Tapi tidak semua ini. Seperti di golongan saya dulu Islam Jamaah ini nggak sampai mutlak. Tapi prakteknya mutlak. Mutlak itu tanpa batas. Coba jangan dengarkannya. Ayat Quran maupun hadis, kalau nggak dapat izin Bapak Imam, nggak boleh disampaikan. Coba. Dalil dari Quran hadis, kalau belum ditaskeh, bahasa coro-coro Jawa, ditaskeh, tashih kepada Bapak. Padahal imamnya nggak ngerti. Nggak patek ngerti juga, ditashih itu yang nasihat. Belum disahihkan oleh imamnya, ora kanggo, gua biu. Gitu. Gua biu. Itu yang ada di golongan saya. Barangkali golongan lain juga ada yang seperti itu. Banyak ya. Kelihatannya ngaji tafsir Quran, tapi isinya, saya nggak nyinggung siapa-siapa, barangkali ada yang begitu. Jadi, seperti itu. Itu baiat jadi bergeser gitu. Baiat jadi ketaatan itu mutlak. Seperti ketaatan kepada Allah. Bahkan mengalahkan. Buktinya apa? Dalil dikalahkan itu. Kalau di bahasa, saya ungkap lagi bahasa Islam Jamaah. Kuabeh ku manut Bapak Imam. Jadi umpama ada mereka katakan ijtihad Bapak Imam. Iki wis ijtihate Bapak Imam. Begitu bahasanya. Ijtihad itu kebijakan. Jadi dianggap imam itu punya hak untuk berijtihad. Sampai ijtihadnya mengalahkan dalil. Itu yang dimaksud oleh para ulama. Bahwa ada pergeseran baiat dari syar'i. Bahkan masuk di ranah ideologi ya. Yang dimaksud adalah sumpah bergeser sampai jadi sumpah mutlak. Yang kedua, ranahnya adalah monopoli. Dikatakan legitimasi. Katakannya. Apa bahasanya? Legitimasi. Monopoli. Ya, legitimasi agama, bahkan politik. Katakan. Itu terjadi betul, saudara. Jadi kalau sudah ada pembaiatan ini, yang keluar itu, ibaratnya kalau bahasa sekarang, mereka menganggap sebagai wakil Islam. Wakil Islam. Siapa saja yang keluar dari mereka dianggap pengkhianat, contohnya. Anggap sebagai pengkhianat, munafik, murtad. Kan gitu. Itu dianggap dimonopoli, diambil sendiri. Islam yang paling, kalau bahasa golongan saya, sahnya Islam karena baiat ini. Mulai dari baiat ini, Anda sah Islamnya. Mereka yang tidak ke sini, tidak berbaiat, tidak sah Islamnya. Yang melepas baiat, murtad. Allahu Akbar. Ini betul-betul penipuan dan pembohongan publik yang luar biasa, saudara. Sudah. Murtad itu apa sih murtad itu? Keluar dari Islam. Lah keluar dari baiat janji sama kok bisa murtad ya? Wa may yartadid minkum an dinihi. Nah itu Quran.
keluar dari agama Islam. Mereka menyebarkan contoh bahwa baiat amir mereka lebih tinggi daripada kewajiban syariat lainnya. Ini bahasa umumnya. Lah bagaimana tidak seperti Islam jamaah itu? Islammu ora kanggo. Kewajiban-kewajiban lain, sholat, puasa, zakat, haji. Ora kanggo kabeh. Nek ora baiat, lah jawab. Nek ora jamaah, pembuktian jamaah itu keabsahannya lewat baiat kepada imam. Jadi kata lain, kalau kamu tidak baiat, ya tidak ada yang sah. Ini namanya menempatkan baiat di atas kewajiban-kewajiban yang lain. Sampai kewajiban yang lain tidak ada manfaatnya jika tidak ada baiat. Tadi saya katakan yang ketiga, pergeserannya, baiat digunakan sebagai alat untuk merekrut jamaah sebanyak mungkin, rekrutmen. Dan dominasi kekuasaan, menguasai. Betul saudara, saya merasakan sendiri, tapi kalau dulu ya perasaannya taat swargo, taat swargo, taat swargo. Sebenarnya diperbudak. Iya, bagaimana tidak? Ini kalau di Islam jamaah ya. Yang namanya latihan ketaatan itu. Latihan taat kepada imam. Itu sampai tentara datang. Ini tentara yang masuk. Latihan ketaatan itu suruh nyemplung ke itu peceren itu. Suruh bersihkan. Anak-anak pondok yang ngaji juga. Tesnya juga bisa jadi dai itu. Suruh angkat-angkat kotoran itu. Suruh bersihkan apa. Semua atas dasar latihan ketaatan. Sampai digambarkan itu umpama awakmu manten anyar. Wes melebu kamar. Bahasanya doktrinnya begitu. Berdua dengan manten anyar. Amirmu manggil. Hei fulan metua. Awakmu dikongkon. Tuku apa nang pasar. Sami'na wa ta'na. Taat swarga. Ora taat neraka. Allah. Saya kalau batin itu, ya benar kok bodoh menang kumbiannya. Contoh-contoh realitas tentang penyimpangan baiat yang kita sering dengar. Ya. Contohnya golongan mana? Al-Qaeda. Itu sudah diperinci di mana letak penyimpangannya. Baiatnya kepada siapa? Amir organisasi. Bin Laden. Ya, dulu Bin Laden, kenal Bin Laden. Ketaatan kepada pemimpin dianggap lebih tinggi daripada syariat. Kenyataannya begitu. Dari organisasi Al-Qaeda. Dan siapa saja yang meninggalkan organisasi akan dibunuh. Berarti kan dianggap murtad. Yang kedua mana? Gak tahu sumuk. Gak tahu sumuk. ISIS. Gak tahu sumuk. Siapa yang dibaiat? Al-Baghdadi. Khalifatul Muslimin. Di Indonesia banyak Khalifatul Muslimin. Tapi indelek kabeh. Kalau ini sih lumayan nih. Terang-terangan nih. Tapi di situ tetap secara syariat pembaiatan tidak sah. Karena banyak hal-hal penyimpangan di situ. Meninggalkan baiat dianggap murtad kalau ISIS itu. Dan sudah ribuan orang dibunuh. Allahu Akbar. Dulu imam saya paling istri kalau sekarang. Saking jahilnya, saking bodohnya itu. Di tengah-tengah musyawarah, kita kumpul semua, dia bilang, jane awake dhewe iki ISIS jare. Untung nggak ada yang ngerekam itu. Jane awake dhewe iki ISIS. Berarti tujuannya ya kayak ISIS sebenarnya. Ngomong begitu dia di depan orang banyak itu. Allahu Akbar. Tuh, apa lagi yang pernah Anda dengar? Ikhwanul Muslimin. Tuh. Baiat kepada mursyid umum. Mursyid kitabillah, mursyid. Enggak paham apa mursyid.
Ada imam yang dijuluki mursyid. Dulu mertua saya, mohon maaf ya, itu amir kedua dari Islam Jamaah. Itu mertua saya. Anak pendiri pertama dari Islam Jamaah. Kalau saya bilang begini, nanti yang buzzer-buzzer itu akan ngomong, ya toh, pingin jadi imam toh. Gak kelakon terus murtad toh. Ngono kuwi. Mesti ngono kuwi ngomongnya. Padahal saya sadarnya nggak di Indonesia. Saya berguru ke Mekah, diutus oleh mertua saya. Tahun 2000 sampai 2010 saya di Mekah berguru. Baru saya sadar di sana, wah ini jelas nggak benar ini aliran ini. Akhirnya pulang, saya nggak langsung menyerang tapi tusuk dari dalam. Tapi tusukan saya belum segitu banyak, ketahuan juga saya nusuk-nusuk dari dalam. Akhirnya saya dikeluarkan juga, dimurtadkan. Ya. Dari kepada mursyid. Dulu mertua saya pernah, waktu saya sebelum ke Mekah, untuk mengelabui, namanya dirubah jadi imam mursyid. Allahu alam, memang pernah baca tentang Ikhwanul Muslimin atau apa. Jadi kalau ditanya, waktu itu kalau dicari, lebih tonahnya begitu, suruh namanya sudah bukan Abdul Zahir lagi, tapi dibilang imam mursyid. Mungkin ngambil dari ini. Organisasi dianggap lebih tinggi daripada negara, bahkan kalau di Ikhwanul Muslimin. Negara kalah yang resmi, yang sah. Dianggap negara tidak. Dan anggota diwajibkan taat kepada pemimpin secara rahasia. Nanti Syiah, Ithna Asyariyah, wah semua kasus-kasus penyimpangan itu mesti ada bayatnya tuh di dalam itu. Artinya bayat yang sudah yang sudah diganti definisi-definisinya dan aktualisasinya tidak sesuai dengan syariat lagi. Apa akibat yang ditimbulkan jika ada penyimpangan dari arti dari bayat ini? Pertama, ya kembali ke tadi, terjadi perpecahan referensi agama yang dikatakan dalam bahasa. Setiap kelompok akan punya pengertian sendiri-sendiri, imame dewe-dewe tentang imam, tentang bayat, tentang macam-macam, nanti dia punya definisi sendiri. Ya. Seperti misalkan iman, definisi iman, saya ulang lagi. Seperti di Islam Jamaah, walaupun nggak diungkap, mereka nggak punya definisi iman sebagaimana yang ada di hadis. Sebagaimana diungkap oleh para ulama. Nggak bicara itu sama sekali. Kalau ditanya ya contoh ya, yang saya ingat ya, saya pahami dari kecil sebelum saya berguru ke Mekah, yang namanya iman itu ya jamaah itu tok wes. Pokoknya nek jamaah iman, nek gak jamaah orang iman. Dan ditangkap jamaah itu apa? Jamaah itu punya imam berbayat, sambung mendengarkan taat sama imam, wah itu iman. Liyane kuwi dudu wong iman, bukan iman. Wes ngono kuwi definisinya. Tuh. Jadi gara-gara penyimpangan pengertian bayat ini, yang nyata itu di mana-mana terjadi begitu. Punya pengertian sendiri-sendiri, ya, akan memiliki. Kemudian bayat itu diberi kesucian syar'i yang palsu. Ini ulama membaca kenyataan ya yang terjadi di lapangan. Kalau bayat organisasi, bayat kelompok itu biasanya diberi kesucian syar'i yang palsu. Artinya seakan ini benar menurut syariat. Kalau mau dijalankan, jalan surga hanya ini. Coba Anda dengarkan dalil yang biasa dibaca di Islam Jamaah atau di kelompok lain. Misalkan, man mata walaysa fi unuqihi bay'atun mata mitatan jahiliyah. Siapa yang mati di lehernya tidak ada tali bayat, gak pernah bayat, maka dia mati jahiliyah. Kalau di Islam Jamaah dilanjutkan, jahiliyah sing piye? Ya kaya Abu Jahal iku. Kafir, mati wajib masuk neraka, kekal di dalam neraka. Itu coba. Jadi dianggap bayat itu sesuatu yang sangat suci secara syariat. Surga pasti ada di situ. Ini. Mungkin bahasanya tidak sampai sevulgar itu, tapi kenyataannya dalam praktek seperti itu. Pembayatan itu
dianggap sesuatu yang sangat tinggi. Lalu dikaitkan juga dengan akidah. Dengan akidah. Buktinya apa? Kalau sampai meninggalkan baiat itu, maka dianggap apa? Dianggap murtad, dianggap kafir. Berarti kan dianggap itu sebagai syariat, sebagai akidah. Allahu Akbar. Ini saudara, kurang lebihnya yang kita lihat dari syubhat definisi baiat maupun prakteknya. Maka kita perlu kembali meneliti dalil-dalil tentang itu. Contohnya begini. Kemudian pemahaman yang benar. Ini barangkali ada yang sama. Dulu kita di Islam Jamaah, saya di Islam Jamaah menyatakan bahwa baiat kepada Bapak Imam ini mengikuti sunnah Nabi. Ini perintah dari Allah. Pertama, baca dalilnya. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah yadullah fawqa aydihim faman nakatha fa innama yanquthu ala nafsih, dan seterusnya. Jadi baiat ini syariat langsung dari Allah kepada Rasulullah, gitu. Jadi kita baiat kepada Bapak Imam ini mengikuti ayat Al-Qur'an dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menolak ini berarti menolak syariat Allah. Dibacakan ayat-ayatnya. Termasuk idza ja'akal mu'minatu yubayyi'naka ala alla yusyrikna wa la yaqtulna aulada, dan seterusnya itu. Dalil bab baiat di Quran dibacakan. Tapi semua saudara, kalau kita mau teliti, orang mengartikan Quran kan dilihat sababun nuzulnya harus dilihat. Terus aktualisasinya, prakteknya Rasulullah seperti apa toh? Nah, termasuk yang saya baca tadi. Rasulullah membaiat baiat Ridwan. Baiat Ridwan itu apa? Baiat di kawasan Hudaybiyah, 1.200 orang yang ingin umrah ke Mekah lalu dicegah oleh orang Quraisy. Lalu Rasulullah membaiat mereka untuk berani berperang, tidak akan lari walaupun mati. Tuh. Itu dibikin dasar, contohnya di Islam Jamaah, untuk mengesahkan seorang imam yang tersembunyi pakai dalil itu. Nah, bagi yang enggak paham ayat, yos, wah tenan itu, innalladzina yubayyi'un, tenan itu firman Allah. Padahal ada penipuan di sababun nuzul, di makna, enggak paham, enggak ngerti. Orang awam pokoknya dibuka no Quran itu murni ini. Inilah mangkul kali bahasanya. Mangkul dari Mekah Mukarramah yang paling murni. Begitu dulu. Setelah saya teliti di sana nggak ada mangkul-mangkul begitu di sana, nggak ada. Malu saya cari. Jadi pertama saya berguru ke Mekah itu tak cari siapa yang menerangkan bab amir, bab imam. Nggak ada satupun majelis syekh nggak menerangkan itu. Kecuali kalau sudah sampai di babnya Kitabul Imarah, dan itu pun semua akan menjelaskan sesuai dengan manhaj salafus saleh dan fakta sejarah, dan itu diperuntukkan untuk penguasa. Tuh. Makanya benar kalau orang Islam Jamaah mengatakan sepulangnya Bapak Imam kita yang pertama dari Mekah, di Mekah sudah tidak murni lagi. Dulu saya pernah tanya, apa buktinya kalau di Mekah enggak murni? Saya kan curiga juga dulu. Dan masih kecil itu sudah, masih muda sudah curiga. Buktinya apa? Jawabannya yang sepuh-sepuh itu, ora tahu bahas bab keamiran. Setelah saya di Mekah awal-awal juga, iya gak ada bahasan, belas ya masalah keamiran. Ternyata bahasannya keamiran yang benar itu adalah penguasa. Ya oleh kelompok-kelompok ini orang bahas, orang gagas, orang bahas ini. Itu baru saya sadar, innalillah. Oh jauhnya saya ini berada di golongan itu. Jadi saudara, masalah baiat itu betul-betul menjadi salah satu yang digunakan untuk menyesatkan umat. Ada dalil lain lagi. Jika mati tidak punya imam, juga mati jahiliyah. Jika keluar man kharaja, keluar
minal jama'ati qida shibrin faqad khala'a riqatal Islam min unuqih. Siapa yang keluar dari jamaah, dari amir yang sudah dibaiat, dia pergi satu jengkal saja, langkah sak jengkal, dia tinggalkan, dia rusak baiatnya. Faqad khala'a riqatal Islam min unuqih. Ini yang dulu saya paling takut itu. Sungguh dia telah memutus tali Islam dari lehernya. Dari lehernya. Allahu Akbar. Katanya murtad, kafir, halal darah dan hartanya. Seperti saya dan teman-teman yang keluar ini sudah halal darah dan hartanya. Usaha pembunuhan itu berkali-kali. Tapi Allah melindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bahaya betul baiat ini. Sumber baiat ini yang jadi sumber musibah. Dan pemalsuan arti atau definisi dari baiat kelompok, sebuah golongan, saudara. Bagaimana pengertian yang benar? Ini sesuai dengan pertanyaan sebagian teman-teman. Mata mitatan jahiliyah. Siapa yang mati tidak ada di lehernya tali baiat, maka dia mati jahiliyah. Itu satu, para ulama memaknai sebuah masyarakat muslim atau sebuah negara lah yang sudah mampu mengangkat seorang pemimpin dengan cara dibaiat, sengaja tidak membuat kepemimpinan yang satu, maka dia telah melakukan kemaksiatan, kesalahan dalam agama sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Gitu artinya. Orang jahiliyah bagaimana? Mereka tidak pernah bersatu. Mereka pemimpinnya banyak, rebutan kekuasaan di mana-mana perang terjadi, kekacauan. Dalam Islam ditujukan adalah persatuan, kedamaian berjamaah. Kalau yang mampu melakukan itu tidak lakukan, maka itu melanggar maksiat. Karena dia telah berbuat seperti perbuatan orang. Itu artinya. Nah sekarang yang kedua, ulama mengartikan, jika sudah umat Islam bersatu kepada seorang pemimpin, ya, lalu dia keluar dari baiat itu, artinya memberontak, memecah, maka dia mati jahiliyah. Artinya dia mati melepaskan diri dari baiat yang resmi, pemerintahan yang resmi ini. Dia keluar dari situ, maka matinya seperti matinya jahiliyah. Artinya mati melanggar, mati maksiat sebagaimana perbuatan pelanggaran orang-orang jahiliyah. Bukan mati kafir. Wah ini jelas, mangkulnya begitu kalau dulu kita bantah. Terakhir kita bantah. Ini loh penjelasan para ulama. Orang ngono kuwi, jawaban yang sepuh-sepuh. Mangkule orang ngono kuwi. Ngerti dengan mangkul? Di Islam jamaah ada istilah mangkul. Orang kalau ngaji, kalau tidak mangkul, enggak sah ngajinya. Artinya harus lewat guru yang ada di Islam jamaah. Ngambil dari luar enggak bisa. Harus mangkul dari situ. Jadi kalau dikasih bekerja, wah aku enggak cocok karo mangkule gitu. Mangkul yang ora sah. Terakhir saya ada majelis tabayun dua hari. 2 hari 2 malam. Sampai jam 12 sampai dengan imam dan wakil-wakilnya, orang-orang paling di atas di Islam jamaah. Di sana pusatnya bukan di Jakarta. Itu LDI Jakarta. Kalau pusat jamaah di Kediri sana. Di Burengan sana. Wah itu yang mau saya ceritakan. Setelah saya ungkap semua kesalahan-kesalahan itu, dari pagi sampai malam, sampai hari berikutnya, kesalahan secara akidah ini, takfir itu yang jelas Islam jamaah itu takfir jelas. Takfir itu menganggap semua di luar itu kafir. Sudah jelas, sampai sekarang masih dipertahankan. Itu yang saya serang, saya terangkan secara akidah, secara dalil, secara pembuktian sejarah dan lain-lain. Di ujungnya 2 hari itu imamnya bingung. Mau memutuskan apa?
Jadi malam itu katanya teman saya yang ikut di situ, yang belum dikeluarkan saat itu, masih bunglon di situ. Imamnya bingung. Imamnya ya paleknya istri saya. Ya palek saya sebenarnya. Ya memang dia orang nggak patek ngerti apa-apa sebenarnya. Alias haplunga memang aslinya. Dan malam dia sebenarnya gini, iki sing diomong karo Khalil iki dalil kabeh jane. Iya iki jane. Gimana ini membantahnya? Piye mbantahi? Piye caranya supaya jamaah enggak krungu, supaya jamaah enggak terpengaruh ibaratnya. Supaya enggak tabayun ke sini. Nah, terus wakilnya, salah satu wakilnya mengatakan, oh ngeten mawon Bapak Amir. Bapak Amir. Wakil yang ini asalnya TNI ini, ahli strategi ini. Mengatakan, gampil mawon Pak Amir. Nah, terus seperti ini. Besok pertemuan seluruh Indonesia, daerahan namanya. Kita umumkan. Kita umumkan bahwa Pak Khalil, Ustadz Khalil, Syekh Khalil, kadang-kadang Syekh mereka. Itu memang kalau berbicara dalil kabeh. Quran. Tapi ingat, hati-hati. Pemahamannya, kepahamannya, penjelasannya itu tidak sesuai dengan mangkul kita. Yang memang asli murni dari Mekah. Dari Mekah. Sedangkan dibawa Ustadz Khalil itu sudah nggak murni. Jadi caranya membendung jamaahnya begitu. Nah, termasuk pengertian-pengertian ini dibahas. Saya buatkan 30 takdil. Takdil itu pelurusan penyimpangan mereka. Mereka juga bikin 30 tandingannya. Dan disebar ke jamaahnya. Termasuk ini contohnya pengertian baiat saya luruskan. Enggak mau mereka. Tetap harus begini pengertiannya. Siapa yang mati jahiliyah berarti kafir. Bukan seperti yang diartikan itu enggak mangkul itu. Enggak mangkul. Jadi kalau saya bercerita mungkin golongan lain yang sejenis ini sama saudara cara pembelaannya begitu. Yang paling menyedihkan itu caranya menjauhkan itu ulama tapi itu pengkhianat. Mereka karang juga. Di Mekah disuruh belajar di sekolah ini, dia belajar di tempat lain. Belajar teman. Suruh belajar kitab ini, dia belajar kitab lain. Nah, yang paling dirahasiakan itu ada tenaga-tenaga khusus yang dikirim ke bawah untuk membisiki jamaah bahwa yang namanya Khalil itu ambisinya ingin jadi amir. Nah, tapi nggak kelakon, maka dia terus makar. Maka dikeluarkan. Nah, ini curhat atau apa ini? Enggak, kita hanya ingin membahas bahwa definisi baiat yang syar'i sudah sangat jelas. Banyak kelompok-kelompok yang menyimpang yang memperalat syariat baiat ini untuk membuat kelompok-kelompok tersendiri. Padahal kalau definisi baiat yang sesungguhnya itu tadi pengukuhan, misalnya pengukuhan seorang pemimpin oleh ahlul halli wal aqd, oleh para tokoh, kemudian diikuti oleh semua masyarakat. Masyarakat apa? Apakah harus datang mengukuhkan? Enggak. Masyarakat, baiatnya masyarakat hanya dia tahu dan dia mengakui pemimpin saya, imam saya ini yang sudah resmi. Itu sudah baiat namanya. Dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan masalah akidah. Apalagi surga pasti, neraka pasti. Kalau bicara surga, neraka, itu pembicaraannya di Islam. 5 rukun Islam. Iman, 6 rukun iman. Tauhid, kekufuran. Bicara itu, kesyirikan yang besar. Amalan-amalan kebaikan yang lain. Nah, oleh aliran-aliran seperti ini justru baiat imamah sampai dijadikan standarisasi surga neraka. Itu penyimpangan luar biasa, sangat jelas di situ. Barakallahu fikum. Adzan, tafadhal, silakan diadani. Nanti setelah adzan ada pertanyaan-pertanyaan yang atau mungkin ada yang langsung mau nanya sampai komat.
Dipersilakan. Tafadhal muadzin. Jika mau adzan dulu. Ada beberapa pertanyaan. Baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salam. Hayya 'alas salam. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Moga jika ada pertanyaan, ada yang masuk lewat WA. Pertanyaan pertama, makna tafsir dari wa'tasimu bihablillah jami'an wala tafarraqu. Wa'tasimu bihablillah jami'an wala tafarraqu. Apa arti yang sebenarnya? Karena di golongan-golongan tertentu seperti Islam Jamaah itu digunakan untuk pendalilan pembenaran jamaah mereka. Ini contoh ya. Di Islam Jamaah dimaknai begini. Wa'tasimu bihablillah. Pegang teguhlah tali Allah, Al-Quran dan hadis. Jami'an dengan berjamaah. Langsung diartikan berimam, berbaiat, bertaat. Bahasanya gitu. Bahasa sana. Berimam, berbaiat, bertaat. Harus punya imam, terus harus berbaiat dan harus taat. Itulah makna jamaah di ayat ini. Ini namanya mangkul tapi ngawur. Mangkul ngawur. Ada maksudnya. Wala tafarraqu, jangan berfirqah-firqah. Kalau di Islam Jamaah, wong jobo itu, orang luar itu semua firqah. Hanya kita yang jamaah. Buktinya apa? Kita punya imam. Kita sudah berbaiat. Dan kita sudah taat. Itu buktinya. Kalau dibilang begini, lah di luar ya itu baiat juga. Jamaah muslimin ada, jamaah wali al-fatah ada, majelis tafsir dan lain-lain. Ada ini, ada itu. Mereka katakan gini, rasa kabeh itu. Oh rasa, enggak sah semua. Enggak apa? Sabda Nabi, fu bi bai'atil awwal fal awwal. Allahu Akbar. Dalil kekhalifahan diambil semua. Karena
amir kita ini yang pertama. Waktu beliau pulang dari Mekah tahun 40 langsung dibaiat oleh 3 orang saudara-saudaranya. Nah, jadi itulah yang paling awal. Sebelum Indonesia ini merdeka sudah dibaiat. Padahal ini saudara kalau disuruh cari saksinya siapa enggak tahu. Orangnya 3 orang juga sudah mati semua. Sudah mati semua. Jadi enggak bisa dipertanggungjawabkan. Tapi mereka pegang. Nah, maka saya katakan pengertian yang benar sama dengan kalimatnya. Semua tafsir begitu. Wa'tasimu bihablillah. Pegang teguh tali Allah. Tali Allah di situ banyak. Para mufassir Al-Quran, Sunnah, Tauhid, tali Allah. Islam juga tali Allah. Jami'an dengan berjamaah, bersatu, wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Nah, kalau mau lihat khitab ini kepada siapa? Khitab itu yang diperintah ini siapa? Lihat ayat sebelumnya. Bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, baru wa'tasimu. Yang dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, siapapun yang beriman. Hei orang iman, semuanya yang beriman, kamu pegang tali Allah, Al-Quran dan Sunnah atau Tauhid dengan bersatu, jangan berpecah belah. Ini ajakan seruan dari Allah, umat Islam, orang iman, jangan berpecah belah. Tuh, itu aja, yang bersatu berjamaah. Itu. Arti yang sebenarnya begitu. Memang ada sebagian ulama yang menggunakan dalil ini ketika umat Islam pecah belah dengan pemimpinnya masing-masing, tidak ada kepemimpinan satu. Maka ini diartikan bersatulah dengan membentuk jamaah yang satu, pemimpin satu. Nah, tapi secara umum ayat ini adalah perintah dari Allah agar seluruh orang iman dimanapun anda berada bersatulah. Jangan berfirqah-firqah dalam menjalankan agama Al-Quran dan Sunnah. Jangan memperbesar perpecahan, bersatulah. Itu intinya seperti itu. Tapi di golongan tertentu ini diambil sebagai dalil dia, pembenaran dia. Baik. Dan kedua, benarkah jamaah surga tidak jamaah neraka? Ini kata-kata doktrin yang sangat kuat di Islam jamaah. Semboyan atau apa ya, kata-kata tertinggi. Jamaah surga tidak jamaah neraka. Itu sekojangan itu. Jamaah surga tidak jamaah neraka. Kalau slogannya PKI dulu apa ya? Hulupis kuntul baris. Oh. Ya, pernah karo ngono kuwi. Jadi itu pegangan betul itu sampai di bawah tuh pokoknya jamaah swarga, ora jamaah neraka. Terus ditanya jamaah sing piye? Jamaahku. Nah, wis jamaahku. Gak jamaah wis disebut neraka. Nah, ini yang ditanya mungkin mantan ini yang nanya. Benar enggak itu pernyataan itu? Kalau itu secara atau yang dipikir oleh Islam jamaah tidak benar. Tidak benar. Dalil tentang jamaah surga itu targhibiyah, bukan kepastian, bukan standarisasi. Misalkan al jama'atu rahmatun wal firqatu adzabun, itu targhib. Ayo bersatu, berjamaahlah bersatu, kamu dapat rahmat. Targhib, motivasi. Bukan jamaah pasti surga, terus dibalik. Wal firqatu, kalau sampai kamu perpecahan itu siksa, pasti neraka, kekal, kafir. Allahu Akbar. Itu tarhib. Kalau kamu berpecah belah sesama orang iman, bahaya, kamu diancam siksa. Karena berpecah belah itu timbul permusuhan, timbul hasud, timbul dengki, timbul penganiayaan. Di situ ada siksa, tarhib namanya. Allahu Akbar. Jadi kalau jamaah surga tidak jamaah neraka atas sesuai dengan pengertian Islam jamaah itu tidak benar, salah. Itu salah, jelas salah. Kalau mau kepastian surga neraka, saya ulang lagi. Babnya adalah bab Islam, iman, ihsan, takwa, tauhid. Apa lagi? Sunnah, kokoh di atas sunnah. Dan seterusnya. Lah ini hubungan manusia terima salaman tok iki lho. Kok iso semua enggak ora kanggo yu?
Ini kan betul-betul penyesatan umat yang luar biasa. Maksud saya begini, Islam dianggap sah kalau sudah baiat, kan begitu. Berarti kan sholat, rukun Islam, rukun iman, semua iman bisa dianggap kalau sudah baiat. Berarti kan harus salaman dengan orang, menyatakan saya siap. Gimana bunyinya kalau di MTA? Kalau di Islam Jamaah bunyinya begini. Bunyinya begini, bayatuka ala sam'i wa ta'a, sami'na wa ata'na mastata'na. Dan bayatuka, saya berbaiat kepada Bapak untuk siap taat, siap ini, siap ini. Siap dalam perintah ini, perintah ini. Berjanji begitu. Nah, salaman karo muni ngono kuwi dijadikan syarat seorang pasti iman. Kalau tidak pasti kafir, pasti surga, pasti neraka. Allahu Akbar. Ini penipuan luar biasa. Bagaimana punya Allah, Rasul, punya ada jamin surga kalau orang Islam mati dalam keadaan la ilaha illallah bisa masuk surga. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang mati tidak ada keimanan walaupun hanya sebiji sawi dalam hatinya masih besok disyafaati. Ora kanggo kabeh. Padahal dari Allah Rasul. Allahu Akbar. Ini jadi kata-kata al-jamaah. Jamaah surga, tidak jamaah neraka itu mereka seperti itu. Apa yang harus dilakukan untuk mendakwai orang yang menyimpang sementara mereka dilarang membuka medsos dan berinteraksi dengan mantan? Yang harus dilakukan pertama berdoa saja. Didoakan. Saya terus mendoakan golongan saya. Saya doakan betul Allah mahdi jamaati al-qadimah innahum la ya'lamun. Ya Allah tunjuk, iya betul. Karena mereka nggak ngerti betul. Di bawah itu orang-orang awam semua. Banyak orang awam nggak paham. Bahasa Arab juga nggak ngerti apa yang nggak ngerti. Mereka terimanya hanya itu. Mereka kayak hewan itu diperas. Suruh taat, suruh infak, suruh ini. Wah taat betul mereka. Dibohongin oleh orang-orang di atas. Tuh. Jadi kalau caranya bagaimana? Mereka nggak boleh hubungan sama kita. Dulu ada orang ketemu saya itu salaman, cium tangan dari jauh, kadang-kadang sudah nunduk saking hormatnya. Sekarang dari jauh sudah melengos. Bagaimana mau kita kejar? Nggak mungkin lah. Waktu lihat saya itu, hilang udah. Hilang. Maka caranya bagaimana? Didoakan pertama. Kedua, menggunakan tangan orang lain. Ya, teman-teman kita dari yang paham tolong itu didakwai. Saya biasanya begitu, gunakan orang lain. Jadi didoakan, gunakan orang lain, terus dakwah bilhal. Itu insya Allah lebih efektif. Bilhal itu ya sering ngasih hadiah, sedekah, gitu, hadiah. Nanti luluh insya Allah hatinya. Lama-lama, iki wong murtad tapi kok wapi. Lama-lama terus tekon-tekon. Nah, tekon-tekon itu terus bisa kita jelaskan. Penting doanya itu. Baik. Ada yang pertanyaan dari sini? Fadal, enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih atas kesempatannya untuk bertanya. Jadi di tetangga saya itu ada suami istri. Ya kebetulan itu satunya itu istilahnya kampung Islam Jamaah. Ya, suaminya itu kena, terus istrinya itu alhamdulillah nggak kena. Terus itu doktrin apa sampai bisa akhirnya bercerai? Jazakallahu khair. Suaminya kena, istrinya? Istrinya nggak kena. Artinya masih di dalam. Ini. Ya, yang suaminya masih tetap. Istrinya alhamdulillah. Yaitu berangkat dari takfir tadi. Semua yang keluar berarti kalau sana bahasanya sekarang diperhalus, berbeda paham gitu. Kalau dulu tetap keras, kafir, murtad. Maka kalau sudah murtad itu harus, kalau perempuan harus minta cerai, suaminya yang murtad. Kalau suami harus menceraikan, sampai perkataannya begini, upama orang mbok cerai iku wis putus. Pakai dalil, pakai surat Al-Mumtahanah. La hunna hillul lahum wa la hum yahilluna lahun. Siapa yang memberikan dalil itu? Saya.
dulu. Orang kafir laki-laki tidak halal bagi wanita muslimah tidak halal. Surat Al-Mumtahanah. Pakai dalil itu. Jadi harus pisah. Jadi kalau jenengan punya tetangga begitu, memang begitu. Nah, kalau sampai tidak berpisah, maka yang tidak mau pisah ini juga dihukumi jamaah beledong. Bahasanya gitu, beledong jamaah. Apa bahasanya? Beledong sama balelo. Apa bahasanya kalau saya lupa. Yang beletong itu yang paling sering. Jamaah beletong enggak benar. Jamaah enggak paham. Endaldul. Bahasanya di pusat jamaah endaldul itu. Kadang paham, kadang orang. Soalnya di Islam jamaah itu kalau nikah dengan orang di luar itu dihukumi tidak sah. Dihukumi berzina. Dianggap podo karo ngumpuli maafin hewan disebut kebo, asu kayak gitu. Karena dianggap di luar itu. Maka kalau terjadi perceraian semua yang keluar itu kalau salah satunya keluar pasti cerai. Kalau perempuan diminta cerai, gugat cerai ke pengadilan. Kalau laki-laki langsung cerai istrinya. Itu apa namanya konsekuensi dari takfir. Lawazimnya takfir. Mungkin satu lagi, nah? Apa Ustadz masih ada kaitan saudara dengan Pak Bambang Hafidzuddin? Bambang Irawan, tetangga. Katanya dulu soalnya nih. Sama-sama Madura. Ya, 23 tahun dulu bertobat. Ya, 23 tahun. Saya 30 tahun lebih. Jadi sama-sama dari Pamekasan. Dari Mekah. Mekasan. Baik. Tafadhal. Ada yang lain? Ini satu pertanyaan terakhir ini. Kalau ada orang yang dianiaya oleh orang lain dengan sangat zalim, dia sabar dengan menerima keadaan itu. Tapi waktu yang sama supaya hal itu juga tidak mengganggu ibadahnya lagi serta mengganggu orang lain, apakah boleh orang tersebut kita melakukan kunut nazilah? Yang paling baik jika dizalimi orang lain memaafkan. Jika mampu. Dan itu luar biasa. Wa man afa fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang mampu memaafkan orang yang menzalimi, maka fa ajruhu 'ala Allah. Pahalanya khusus di sisi Allah. Itu kalau mampu. Kalau tidak mampu ya mendoakan boleh. Tapi itu kelasnya cara wong main bola itu purpuran. Jadi dia melakukan kezaliman terus kita mendoakan jelek pada dia. Itu tinding, draw. Gak ada keistimewaannya. Yang paling baik memaafkan dan justru mendoakan baik. Nah, itu tanpa bighairi hisabin besok di sisi Allah derajatnya orang yang seperti itu. Nah, kalau kunut nazilah itu untuk kejadian yang sifatnya umum, bencana besar atau kejadian yang bersifat umum. Pada zaman itu kunut nazilah dan itu diatur oleh ulil amri, persetujuan ulil amri. Nah, taib, ada yang lain? Sambun. Ada titipan dari jamaah lewat admin. Untuk masalah baiat ini, apa ada kaitannya dengan Islam jamaah yaitu jamaah tabligh? Ada amirnya di negara India yaitu Maulana Sa'ad. Bagaimana kita keluar dari lingkaran jamaah tabligh? Saya sudah menyebutkan tadi secara umum, pokoknya baiat yang syar'i itu hanya untuk ulil amri. Kalau untuk sebuah nasihat, sebuah pergerakan, jika itu mengatasnamakan itu dalil syar'i, harus seperti itu tidak ada. Kalau mau diperjelas itu perbuatan bid'ah. Cuman kita tetap tidak menutup mata bahwa itu tetap ada maratib, ada tingkatan-tingkatan. Ono sing parah mau memanfaatkan pembaiatan itu parah, kayak Islam jamaah ini parah sekali.
ada yang sedang, ada yang hanya untuk melancarkan pergerakan itu. Tentunya di sisi Allah tidak sama. Tidak sama. Marotib namanya. Jadi kita juga tidak bisa menjustis pukul rata gebiah-huyah juga. Nggak bisa. Jadi kita punya semacam kerofikan juga harus ada. Tapi tetap semuanya pokoknya yang namanya baiat syar'i itu hanya untuk ulil. Di Indonesia ini banyak tarikat-tarikat itu wes baiat kabeh di sini. Bahkan kalau seperti Islam Jamaah itu sebenarnya pemimpinnya itu kalau saya dengar langsung dari para sesepuh istilah baiat-baiat itu enggak ada zaman dulu dari tahun 40 sampai sekitar 50 sekian enggak ada. Setelah imamnya ini Islam Jamaah itu baiat di Jamaah Wali Al-Fatah, mohon maaf. Sekitar tahun 50 sekian baru dia punya ilham. Mengadopsi itu. Dia bikin sendiri tahun 60. Tuh. Aslinya begitu. Jadi itu dari sana pindah sana, jadi adopsi sana orang melihat wah ini enak kok ya cara bikin jamaah, bikin dengan cara bahan. Akhirnya menular itu penyakit menular itu. Saya katakan penyakit menular ghairu syar'i. Ghairu syar'i. Adapun golongan-golongan tertentu yang mungkin ada sisi manfaatnya, ada sisi mudaratnya, tapi kemanfaatannya lebih besar, kita juga tetap tidak sekeras mengingatkan kepada yang menggunakan pembaiatan itu dengan skala yang parah itu tadi. Parah. Soalnya begini, yang saya maksud begini, ada memang sebuah kelompok pergerakan yang menamakan baiat, tapi bukan baiat yang model menipu umat, bukan. Dia hanya mengikat seperti janji biasa gitu. Seperti kita di perusahaan, di kedokteran, di apa itu kan ada semuanya perjanjian, tapi itu kan ikatan semacam ikatan kerja. Selama itu masih level-levelnya seperti itu ya kita lihat manfaat dan mudarat. Banyak manfaatnya ya monggo silakan. Tapi itu bukan pembaiatan yang dinisbatkan kepada syariat, Ada yang saya tanya seperti itu Pak, yang tadi ditanyakan. Soalnya saya ketemu langsung orangnya, jawabannya begitu. Ini bukan baiat syar'i seperti Islam Jamaah, pengesah Islam dan enggak, hanya untuk semacam perusahaan kata. Kalau memang betul, saya kan enggak mendalam itu juga. Ya kita juga tidak melakukannya dengan baiat-baiat golongan yang syar'i seperti Ikhwanul Muslimin, seperti ISIS dan itu enggak sama. Tingkatannya enggak sama dengan itu. Cara kesesatan itu tidak separah itu. Baik. Insyaallah itu yang bisa kita jawab. Hadza wallahu alam. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم